Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Subakti dengan NIM 53010230094. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai artefak dan manuskrip dalam studi arkeologi Islam. Materi ini penting karena artefak dan manuskrip merupakan sumber primer yang dapat membantu kita memahami perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Dalam arkeologi Islam, dua sumber utama yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah adalah artefak dan manuskrip. Keduanya berbeda, tetapi saling melengkapi. Artefak memberikan bukti fisik, sementara manuskrip memberikan bukti tekstual. Dengan memadukan keduanya, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan umat Islam pada masa lampau. Pengertian artefak. Artefak adalah segala hasil karya manusia yang bersifat material, seperti gerabah, koin, bangunan, nisan, keramik, maupun benda-benda pakai. Menurut Ian Hodder, artefak bukan sekadar benda, tetapi juga mengandung makna sosial dan budaya. Dalam konteks Islam, artefak dapat berupa arsitektur masjid, keramik, perdagangan, atau koin, dinar, dan dirham yang menunjukkan sistem ekonomi, politik, dan jaringan perdagangan dunia Islam. Artefak dapat membantu kita memahami, yang pertama, teknologi masyarakat Muslim, misalnya teknik pembuatan keramik atau arsitektur. Yang kedua, pola interaksi perdagangan seperti temuan koin dan keramik luar negeri di Nusantara. Yang ketiga, ekspresi keagamaan, contohnya nisan berinskripsi ayat Al-Quran yang menunjukkan proses islamisasi. Artefak pada dasarnya menjadi dokumen sosial yang menggambarkan kehidupan umat Islam secara nyata. Pengertian manuskrip. Manuskrip atau makhtut adalah naskah tulisan tangan yang berisi ilmu pengetahuan, catatan sejarah, hukum tafsir, fikih, hingga ilmu astronomi. Manuskrip ditulis pada media seperti kulit, papirus, atau kertas Cina. Manuskrip tidak hanya penting karena isinya, tapi juga karena aspek materialnya, kaligrafi, tinta, iluminasi, dan catatan pinggir. Manuskrip berfungsi sebagai yang pertama, sumber ilmu pengetahuan, mencatat karya ulama tentang fikih, hadis, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Yang kedua, sarana transmisi ilmu, terlihat dari catatan pinggir dan kolopon yang menunjukkan jaringan ulama. Yang ketiga, penjaga tradisi intelektual, karena manuskrip menyimpan pemikiran Islam selama ratusan tahun. Yang keempat, warisan seni Islam, karena banyak manuskrip dihiasi kaligrafi dan iluminasi yang mencerminkan nilai spiritual. Artefak memberikan informasi. Yang pertama, kronologi dan identitas budaya melalui inskripsi dan bentuk benda. Yang kedua, struktur sosial ekonomi dari bangunan publik hingga peralatan sehari-hari. Yang ketiga, jaringan politik dan perdagangan dari penyebaran koin dan keramik. Artefak juga menjadi bukti yang tidak dapat dipalsukan, sehingga sangat penting dalam rekonstruksi sejarah. Manuskrip memberikan kita pengetahuan tentang yang pertama, tradisi ilmiah dan cara berpikir ulama. Yang kedua, peristiwa sejarah melalui karya sejarawan klasik dan lokal. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Dengan memahami manuskrip, kita mengetahui bahwa ilmu ditulis, disalin, diajarkan, dan diwariskan. Aspek estetika, baik
artefak maupun manuskrip memiliki nilai estetika yang kuat. Kaligrafi, ornamen, geometris, dan iluminasi bukan hanya karya seni, tetapi juga media spiritual. Seni visual Islam selalu terkait dengan nilai keagamaan dan refleksi religius. Kesimpulannya, artefak dan manuskrip merupakan dua pilar utama dalam studi arkeologi Islam. Artefak memberikan bukti material, sementara manuskrip menyediakan bukti intelektual. Keduanya memberikan gambaran lengkap mengenai perkembangan sosial, budaya, keagamaan, dan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Melalui keduanya, kita dapat memahami sejarah Islam secara lebih akurat dan mendalam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.